Hello everyone, perkenalkan nama saya Mutia Permatadewi dengan NIM 2130105029 dengan prodi Tadris Matematika. Saya akan menyelesaikan tugas sejarah matematika dengan Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Saya berasal dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, untuk pembahasan kali ini yaitu perhitungan primitif dan sistem numerasi. Sejarah perhitungan primitif. Awal mula ditemukannya matematika masih menjadi misteri di mana dan kapan ia ditemukan. Matematika begitu diperlukan dalam kehidupan manusia serta menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pada zaman primitif atau zaman prasejarah, matematika dibutuhkan untuk perhitungan sederhana. Nah, pasti penasaran kan bagaimana sejarah perhitungan primitif ini? Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, siklus Haid. Ada sebuah temuan artefak oleh arkeolog Carl tahun 1930 pada potongan tulang serigala yang diperkirakan usia 30.000 tahun. Pada potongan tulang tersebut, taki kecil disusun dalam kelompok 5. Tulang tersebut diberi nama tulang Lebombo. Nah, tulang ini ditemukan di pegunungan Lebombo di Swaziland. Seorang wanita dapat menghitung siklus menstruasi mereka berdasarkan tulang-tulang tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran luas tanah. Pengukuran luas tanah pada zaman primitif dikarenakan meluapnya sungai Nil yang menghapus perbatasan tanah. Dengan ditemukannya tulang-tulang Isango di dekat sumber sungai Nil berusia 20.000 tahun, yang terdiri dari serangkaian tanda numerik yang dapat diukir. Yang ketiga yaitu permulaan berhitung. Kesulitan dalam berhitung pada zaman ini diatasi oleh matematikawan dengan penemuan abakus. Contoh penemuannya seperti gambar ini. Penemuan ini ialah yang menyebabkan pertimbangan yang cukup besar dalam pengembangan perhitungan pertama dengan mekanik. Yang keempat yaitu perkalian 9. Perkalian 9 ini dapat dilakukan dengan buka tangan dan hadapkan ke arah kita lalu beri angka seluruh jari tersebut dari nomor 1 sampai 10. Coba lakukan dengan petunjuk ini. Yang kelima yaitu perkalian silang menggunakan jari. Perkalian silang dengan menggunakan jari tangan bila kurang dari 10 dapat dikalikan dengan jari. Coba lakukan dengan cara berikut ini. Yang terakhir yaitu alat hitung pada zaman primitif. Bahwasanya orang primitif berhitung menggunakan jari tangan, ada juga menggunakan batu. Setelah seiringan waktu, berkembangnya alat hitung menjadi alat yang semakin canggih, mulai dari mekanik hingga elektronik, seperti sempoa, kalkulator, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tadi, ada juga berhitung primitif ini terbagi atas 4 zaman. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman ini, perkembangan manusia sangat pasif, berhitung mereka sangat lamban. Mereka berhitung membedakan 1, 2, banyak. Yang kedua, zaman batu muda Neolitikum. Sifat manusia yang berubah dari nomaden ke menetap. Kemampuan berhitung terbatas. Yang ketiga yaitu zaman Mesopotamia. Sistem penulisan berdasarkan letak angka. Mulai mengembangkan sistem rumit metrologi pada lempengan tanah liat. Yang terakhir yaitu zaman Babilonia yang merujuk kepada Mesopotamia hingga peradaban Helenistik. Sistem numerasi. Sejarah sistem numerasi ini, ribuan tahun lalu, manusia menggunakan metode Ijir. Tidak ada angka mewakili 2 atau 3. Sebaliknya, jari, batu, tongkat digunakan untuk mewakili angka. Belum terdapat jam maupun kalender untuk melacak waktu. Lalu matahari dan bulan yang digunakan. Ia menggunakan kawanan domba, tumpukan. Seiringan waktu, lalu ia menggunakan bermukim sepanjang sungai mengendalikan banjir. Kebutuhan bilangan makin lama semakin meningkat, lalu dibuatlah sistem numerasi. Jadi, sistem numerasi ini adalah sekumpulan lambang dari aturan pokok menulis lambang. Lambang menyatakan suatu bilangan yang disebut dengan numeral.
Untuk membuat lambang digunakan simbol yang disebut dengan angka. Sistem numerasi ini digunakan pada penjumlahan, perkalian, nilai tempat. Yang pertama, sistem ijir atau tali. Perhitungan yang paling sederhana memakai korespondensi satu-satu. Cara memakai yaitu dengan goresan atau tongkat untuk objek yang dihitung. Yang kedua yaitu sistem Mesir kuno, yang terdiri dari angka hieroglif dan angka hieraktik. Dalam sejarah tercatat bahwasanya pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, sistem ini tidak mengenal nilai tempat. Contoh bentuk dari sistem ini seperti berikut. Yang ketiga yaitu sistem Babilonia, dikenal dengan cuneiform, bermakna tulisan paku karena bentuknya paku. Menulis menggunakan tongkat berbentuk segitiga memanjang prisma segitiga dengan ciri-ciri bilangan dasar yaitu atau basis 60, menggunakan nilai tempat, tidak mengenal nol, atau dengan simbolnya seperti ini. Yang keempat yaitu sistem Yunani. Sistem ini telah mengenal sistem bilangan yang mengadopsi metode Mesir. Sistem ini terbagi atas dua, yaitu pertama, sistem Atik, dikenal dengan akroponik, dan yang kedua, alfabetik. Dengan simbol-simbol sistem ini dapat dilihat di layar. Yang kelima yaitu sistem numerasi Maya. Sistem ini telah ada lambang nol. Lambangnya aneh berupa bulatan kecil garis. Cara memasukkan tongkat ke tanah liat akan berbekas sehingga berbekas garis, yang ditemukan oleh Francisco de Cordoba dengan basis 20. Ini gabungan dari nokta dan garis. Yang keenam yaitu sistem Romawi. Sistem ini digunakan sekitar 1 sebelum Masehi sampai 5 Masehi. Sistem ini tidak mengenal nilai tempat. Ditulis dengan huruf besar. Ditulis tidak digunakan secara berurutan sebanyak 3 kali dengan lambang seperti ini. Yang terakhir yaitu sistem Hindu-Arab. Dengan ciri-ciri sistem ini yaitu menggunakan basis 10, telah menggunakan nilai tempat, menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, telah mengenal simbol 0. Sistem ini digunakan sekitar 600 Masehi sampai sekarang. Nah, itulah penjelasan dari perhitungan primitif dan sistem numerasi. Semoga dari penjelasan ini dapat dipahami ya.